Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijiati. Saya guru kelas 6A di UPTD SDN 1 Raharja, Kota Banjar. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib. Lagu wajibnya Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ada yang pernah keluar malam-malam nggak? Pernah. Bagaimana situasinya saat malam hari? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis rangkaian listrik dengan benar dan pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, siswa dapat melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat mendemonstrasikan hasil percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dengan percaya diri. Nah, perhatikan gambar anak-anak. Gambar apa itu ya? Gambar lampu. Iya. Bagaimana lampu-lampu tersebut dapat menyala? Karena adanya arus listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita itu dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Coba dibaca sama Delia. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik itu disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik dan konduktor serta sumber listrik. Apa saja sih komponen-komponen listrik itu? Nah, kita lihat gambarnya, terlihat nggak sayang? Terlihat ya. Komponen pertama dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar. Iya, yang kedua ada baterai. Yang ketiga kabel, dan yang keempat lampu. Yang pertama adalah saklar. Iya, ada di rumah kalian nggak? Ada. Biasanya itu untuk apa ya anak-anak? Bukan aliran listrik. Untuk saklar berfungsi untuk menyambungkan dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Komponen kedua adalah apa itu? Baterai. Iya. Fungsinya untuk apa anak-anak? Menghasilkan listrik. Ya. Untuk menghasilkan listrik. Untuk menghasilkan listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Komponen yang ketiga atau komponen selanjutnya adalah kabel. Kabel itu berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Oke, komponen yang selanjutnya adalah gambar apa itu? Lampu. Fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu?
Untuk mengubah energi menjadi cahaya. Mampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jenis-jenis rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Di sini saklarnya terbuka. Ya, kalau ini terbuka, kira-kira lampu yang di sini bisa menyala tidak? Tidak. Mengapa tidak? Karena arus listriknya tidak tersambung. Oke, karena arus listriknya tidak tersambung. Nah, ini terbuka, maka arus listriknya tidak mengalir. Kalau arus listriknya tidak mengalir, maka lampunya tidak dapat arus listrik sehingga tidak menyala. Nah, kita lihat gambar yang kedua di sini, rangkaian tertutup. Lihat di sini. Lihat pada bulatan merah di sini. Ini rangkaiannya tertutup ya. Jika rangkaiannya tertutup, apa yang akan terjadi? Lampu akan menyala. Mengapa lampu dapat menyala? Iya, karena arus listriknya mengalir ke lampu. Rangkaian listrik tertutup juga dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa saja? Ya, rangkaian seri, rangkaian paralel, Iya. Rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kita akan bahas satu persatu. Rangkaian seri. Bagaimana ciri-ciri rangkaian seri? Satu, rangkaian disusun secara berurut. Jika satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam karena arus listrik terputus. Contoh penggunaan pada rangkaian listrik seri. Ada yang tahu tidak? Penggunaan rangkaian seri. Ya? Contoh penggunaan pakai senter. Oh iya, pada senter. Ada lagi? Iya, lampu hias. Kalau pada baterai di sini, lampunya ada berapa anak-anak? Lampunya ada 1. Berarti yang disusun secara seri apanya? Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya bersusun bercabang ya. Jika aliran listrik ke salah satu alat listrik terputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut pada. Selanjutnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran yaitu gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah. Sekarang kalian lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ada semua LKPD-nya? Ada. Kalian amati alat-alat elektronik yang ada di sekitar, akan dikerjakan terlebih dahulu LKPD-nya. Pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itu gambar apa anak-anak? Gambar magicom. Gambar magicom itu untuk apa? Menanak nasi. Berarti kalau sebelum ada listrik, orang menanak nasi menggunakan apa? Menggunakan tungku, menggunakan api bakar. Menggunakan tungku. Masih menggunakan kayu bakar, pakai dandang ya? Iya. Kalau sekarang udah ada listrik, orang menggunakan magicom. Sekarang
tugas proyek kalian. Nah, 2 buah baterai, dudukan baterai, lakban, saklar, ya, 3 buah lampu senter. Yang langkah kerjanya seperti apa? Yang pertama, letakkan baterai pada dudukan baterai. Kedua, letakkan lampu pada dudukan lampunya. Terus rangkailah sebuah lampu ini dengan apa? Kabel, ya. Dirangkai dulu 3 buah lampunya menggunakan kabel lampu. Kalian amati setelah itu. Gimanakah rangkaian listrik kamu berhasil atau tidak? Menyala apa tidak? Terus apabila salah satu lampu dilepas, apa yang akan terjadi? Ya, sekarang kalian praktekkan dulu. Siapa yang mau mendemonstrasikannya terlebih dahulu? Kelompok mana ini yang mau mendemonstrasikan dulu? Jika salah satu lampu dilepas, maka lampu lainnya pun padam. Alhamdulillah, kegiatan kita sudah selesai. Kita hari ini sudah belajar apa saja ya anak-anak? Membuat rangkaian listrik. Iya. Ada lagi? Mempelajari tentang rangkaian listrik secara seri, paralel, dan campuran. Gimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Tenang. Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Tidak. Oke, berarti sekarang kita kerjakan soal evaluasi yang kemarin Ibu sudah cetak. Ya. Sudah selesai semua? Ya. Nanti hasilnya difoto, kirim ke WA grup ya. Ya. Kita ketemu lagi besok di tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.